Oke, selamat datang di video gua. Dan video gua ini akan gua masukkan juga ke podcast Tiga Sensitif. Nah, mungkin jadi pertanyaan, kenapa gua pakai seragam relawan, terus teman gua di sebelah juga pakai seragam relawan, karena kita ini berada di satu lingkup yang sama. Kita ini megang di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Bekasi di bawah naungan BNPB. Nah, ini kenalin temen gua, namanya Jen. Nama lengkap lu siapa sih sebenarnya? Jen aja gue bang. Jen aja ya. Jen aja. Iya. Nah, karena pas banget nih temen gua ini baru banget balik dari rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Tuh. Nah, lu ngapain aja sih di sana? Sejak kapan lu gabung gitu? Gue gabung itu pas banget bulan April. Itu seminggu pas peresmian Wisma Atlet. Yang Jokowi datang. Yang peresmian untuk menjadi rumah sakit darurat Rumah sakit itu. darurat. Hmm. Itu lagi parah-parahnya tuh. Nah, terus kalau tugas lu selama di sana tuh ngapain aja sih? Soalnya kan setahu yang gua dapat informasi tuh kalau relawan itu dapat jangka waktu tuh per 2 minggu apa per bulan atau 2 bulan gitu. Ya. Atau gimana sih? Sebenarnya kalau buat divisi kita tuh, kita kan di bawah naungan BUMN ya. Nah, itu semua kebutuhan. Saya dari pertama awal itu kita masuk di bagian logistik. Sebelumnya logistik ditiadakan, diambil alih oleh TNI. Karena emang situasi tidak memungkinkan, dipanggillah pula relawan untuk bagian logistik. Di situ lagi rame-ramenya itu banyak nih donasi-donasi dari perusahaan-perusahaan besar, PT-PT. Nah, yang logistik ini yang lu kerjain jatuhnya tuh ke arah untuk ngangkat-ngangkat keperluan alat-alat medis atau gimana tuh? Campur, kita menerima donasi alat medis, makanan, dan menyiapkan makanan untuk para relawan, perawat maupun dokter. Sekaligus kita menyiapkan jumlah makanan untuk persediaan pasien. Jadi bisa dibilang yang monitoring untuk segala keperluan yang ada di sana lu salah satu di antara Ya, mereka. betul sekali. Gokil. Nah, terus gini Jen, ini sekarang udah berapa lama lu gabung di gugus tugas nih? Apalagi lu ada di rumah sakit darurat kan, di Wisma Atlet kan. Itu udah berapa lama hingga hari ini? Belum lama ya? Kan April ya? April Mei, ini apa bulan ya? September 5 bulan. 5 bulan. Nah, 5 bulan ini apakah lu hanya fokus pekerjaan lu itu hanya di logistik saja atau per 2 bulan tuh gonta-ganti job desk? Sesuai kebutuhan. Kebetulan habis logistik kita rehat dulu nih. Lalu dihubungin dibutuhkan untuk bagian porter. Sebelumnya porter pun tidak ada karena permintaan perawat untuk diturunkan porter. Kita turun. Porter ini untuk apa? Porter ini lebih fokusnya ke arah membawa, kan kalau kita tahu kan porter itu kan membawa peralatan untuk dokter atau pasien. Nah, kalau untuk lu sendiri porternya di bagian untuk ngapain gitu? Kurang lebih kayak gitu juga. Angkat barang Juga untuk sama dokter. di beberapa waktu kalau misal ada kasus kita menghimbau bagaimana kan di banyak kadang kan pasien tuh melakukan transaksi sama ojek online. Oke. Nah, di antara dua pihak kadang lupa. Baik itu Gojek yang lu pakai masker, nah gitu kita jadi penengah nih transaksi buat mereka. Oh, jadi ibaratnya kalau misalnya ada dokter atau petugas nakes yang ada di Wisma Atlet mesen makanan misal, jadi istilahnya lu menjadi orang ketiga untuk ngantar barang-barang mereka. Karena kan kita tahu sendiri uang termasuk transaksi penyebaran juga. Iya betul. Nah itu fungsinya kita diadakan juga. Untuk porter sendiri gua udah 2 bulan. 2 bulan terakhir ini apa 2 bulan masa terakhir ini? Sebelumnya gua porter juga. Rehat seminggu. Lalu kita dibutuhkan lagi kita naik. Nah, lu kan ibaratnya gue jujur ya teman-teman ya, gue kenal Jen ini kalau nggak salah ini kan bulan September, Agustus, Juli, Maret kita daftar waktu itu kan kalau nggak salah kan. Maret kita daftar online, Maret Aprilnya kita online Zoom waktu itu.
conference, terus juga baru banget ketemu secara langsung di bulan kemarin ya, kalau nggak Ya, salah ya. kemarin. Bulan kemarin. Nah, kalau lo bisa membandingkan nih antara pekerjaan lo yang ada di Wisma Atlet dengan pekerjaan yang ada di sini di Universitas Bekasi, lebih beratan mana tuh menurut lo? Kalau cenderung tertular itu beratan di Bekasi. Karena kita nggak tahu ketemu siapa, dia kontak sama siapa. Sedangkan kalau di Wisma Atlet kan udah jelas nih, kita ketemunya sama orang-orang itu aja. Dan dia rapid swab-nya sudah jelas. Berarti bisa dibilang meskipun lu berada di zona ranjau nih, kan Wisma Ya. Atlet kan ranjau banget kan, Ranjau. darat di mana-mana istilahnya kayak gitu kan. Tapi setidaknya protokol kesehatan di sana lebih terjamin daripada di Bekasi itu sendiri. maksudnya. Sangat terjamin. Karena berapa jam kayak pengambilan makan nih, dari tim logistik sendiri selalu mengumumkan protokol kesehatan, mengingatkan cuci tangan sebelum beraktivitas, masuk lift menggunakan siku atau alat yang lain. Seriusan? Serius, Di Wisma Atlet kayak gitu? kayak gitu. Makanya cukup ketat. Dan sekarang lebih ketat lagi. Dulu kamar perempuan sama laki-laki digabung, sekarang dipisah. Karena tidak muhrim. Kita bucin pak. Ini untuk kita ketemu satu nih, Iya, ada yang satu. bisa diculik. Iya nih. Ini si Jen gini-gini bawa ini nih. Bawa pasukan satu orang nih. Lu dari ini juga, Wisma Atlet juga tadi. Iya, dari Wisma. Lu bagian mana? Bagian logistik Sama. sama. Ini pertanyaan gue kurang lebih hampir sama Jen barusan ya. Lu gabung sejak kapan deh emang? Waktu pertama kali saya gabung di bulan Juli. Bulan Juli. Heeh. Dan saat ini lu masih di Wisma atau memang lu lebih tepatnya itu adalah gonta-ganti job list tergantung masa surat tugas yang dikasih? Untuk saat ini saya di Wisma. Untuk gonta-ganti jobdesk itu tergantung kebutuhan juga. Tergantung kebutuhan Kebutuhannya. Pemanggilannya selang-seling. Pemanggilan dipanggil, sebulan dipanggil, sebulan libur. Sebulan dipanggil lagi, sebulan libur. Selang-seling tergantung kebutuhan juga. Oke, nah ini mumpung lagi ada mereka berdua nih, mungkin pertanyaan teman-teman di luar sana mungkin hampir sama. Unek-unek lu pada apa aja sih? Silakan dibiarkan. Hal yang lu kadang nggak suka atau memang kalau di lapangan kayak gua misal jelas lah ya pakai masker diselamatin jadi debat soal masalah konspirasi apalah segala macamnya. Kalau untuk lu nih, lu dulu deh ya, ladies first lah istilahnya. Di RSDC sendiri di Wisma Atlet itu yang menjadi keresahan lu, yang menjadi hal yang mengganjal, bukan mengganjal ya, sebenarnya hal yang lu nggak suka gitu selama ada di RSDC atau di Wisma Atlet apa? Selain zona merah virus corona ya. Apa? Yang saya kurang suka tuh selalu pakai masker. Kan dari dulu emang tidak terbiasa. Iya. Cuma sekarang disuruh pakai masker, ya mau nggak mau harus dibiasakan. Tapi untuk selainnya itu semuanya enjoy. Kalau ada nggak kayak mungkin kalau petugas kayak logistik tuh ngelayanin orang juga nggak sih? Melayanin yang donatur, Oke. tenaga kesehatan, Hah? tamu, semuanya. Sorry nih, jadi bahan pencitraan nggak? Mungkin ada orang-orang tertentu yang memanfaatkan momentum terus juga kayak minta difotoin apalah segala macam. Lu dapat kayak gitu nggak? Enggak sih, Kalau lu nggak, enggak, belum kali. belum. Oke. Nah kalau lu Jen gimana Jen? Apa? Jadi gua balik kamera lagi ya. Oke, siap. Ya. Gimana Jen? Gimana Bapak? Unek-unek lu Jen? Unek-unek gua. Iya. Karena gue dulu tuh logistik pas rame-rame ya, Hah? itu super repot pak. Lu kenapa kaget pak gue? Nggak, gua kebayang aja. Oh ya by the way gini, karena kita sadar ya. Ini kan kamera videonya deket, terus juga Gue berbahaya. kita nggak berjarak dan makhluk ini berbahaya. Jadi Gua kita harus pakai masker setidaknya. Tapi untuk terakhir lu rapid sama swab negatif lah ya, Semuanya alhamdulillah negatif. non reaktif lah ya. Ya. Gimana?
Gak apa-apa Pak, pengalaman Pak. Pengalaman. Ini di sana gratis Pak, makan gratis, kamar gratis, minum gratis. Ada wifi lagi. Ada wifi lagi. Ya, gimana? Anda Iya. berminat jadi pasien berikutnya? Tidak dong. Sudah jadi korban hoax gara-gara RW di rumah saya. Oh iya, kita kan Pak. Tidak, jangan di sini. Sedih kalau ceritain. Sangat sedih, memang sangat sedih, nasib muka Cina memang seperti ini. Cina. Terus selain lu bilang karena repot-repot yang karena memang waktu itu lu lagi di masa-masa kritis pada saat itu, Ya. terus apa lagi? Sering bentrok. Kita bentrok sama relawan lain. Bentuknya gimana dulu nih? Pernah sampai ribut, sampai kelas gitu nggak? Apa gimana? Hampir itu bisa jadi. Maksudnya prosedur kayak penerimaan barang ini supaya kita yang ngatur. Tapi kan kita nggak tahu, orang ada yang semaunya. Iya. Nah, misalnya ada donasi makanan, itu diperuntukkan untuk tenaga kesehatan. Oke. Tapi kan donasi itu terbatas. Iya. Nah, maka kita turun, bagaimana caranya satu orang dapat satu. Walaupun kita nggak jamin kebagian, tapi kan itu lebih efektif. Iya. Nah, di kasusnya itu satu orang mengaku mewakili 3 orang. Nah, itu yang dipermasalahkan buat kita. Kita belum tahu kan? Penerimanya maksudnya. Iya. Oh. Nah, itu sempat bentrok saya. Itu bahkan relawan dari TNI sendiri. Nah, terus gini Jen, kan salah satu isu yang marak selama pandemi seperti ini, apalagi di masa new normal seperti ini kan banyaknya berita hoax yang beredar. Ya. Dan lu kan kebetulan juga bekerja di RSDC, di Rumah Sakit Darurat COVID. Nah, untuk lu sendiri, apakah ada berita hoax yang sebetulnya ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan apa yang terjadi di Rumah Sakit Wisma Atlet? Ini sorry ya, lagi Ya. ada COVID. Informasi yang apa ya? Kumpul-kumpul gitu di Wisma Atlet. Maksudnya? Jadi kita ada acara kumpul. Maksudnya di kamar kita suntek kan kalau tugas kita kumpul di taman. Iya. Ada memberikan informasi hoax. Bla bla. Kok ini nggak menggunakan protokol kesehatan. Padahal kan dari awal udah gue bilangin tempat situ lebih jelas. Iya. Karena kita buat kemanapun nggak bisa, terbatas banget. Dan harus ada izin. Nah itu informasi hoax itu benar-benar mematikan donasi sekarang. Salah satunya apa yang Berkait sama donasi. sebentar. Oke, sorry tadi sempat ke distract karena suara fogging. Jelas suaranya. Emang brengsek. Bentar dulu ya guys ya. Sensor. Kacau nih emang. Oke teman-teman, sorry banget tadi ini lagi ada fogging. Gue lagi ada di Pasar Modern Sinpasa karena emang di tempat gue jualan makanan. Oh ya, Jen, lanjut nih Ya. terkait dengan pemberitaan hoax yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan yang ada di Rumah Sakit Darurat yang ada di Wisma Atlet. Ya. Nah, apakah ada beritanya gitu sehingga mau benar-benar mempengaruhi banget? Ada ya masalah video. Gue nggak begitu sebutin ya videonya ya. Nah itu ngaruh banget tuh. Jadi semenjak itu kita sedikit menutup donasi, sama emang donasi sudah sangat berkurang. Bentar, menutup donasi atau memang dampak dari itu yang menyebabkan donasi kurang hingga akhirnya harus ditutup donasi itu? Apa ya? Bukan itu sih jelasnya agak apa ya? Agak dibatasi. Dibatasi. Iya. Oke. Sebenarnya gara-gara masalah itu. Dan sebenarnya tanpa dibatasin emang udah miris banget. Kita udah nggak sulit banget yang namanya terima donasi. Gue selama di logistik tuh donasi dari perusahaan-perusahaan gede tuh PT-PT selalu ngirim 100 kontainer itu bisa 1000 sekali datang tuh. Dan dia 2 kontainer biasanya. Dan semenjak itu ya udah Dan nggak ada. dampak dari pemberitaan hoax itu adalah donasi jadi minim banget gitu. Sangat minim, bahkan alkes alat kesehatan. Oke. Sekarang kan gue di bagian porter di red zone dan gue berpapasan dengan langsung sama pasien.
Oke. Dan gimana kita bisa menjaga diri kita sudah minimal ya. Kalau APD-nya aja udah minim banget. Nah itu apa tuh parah banget. Iya. Ya. Berarti bisa dibilang apa namanya? Sorry nih, Ya, kita bahas yang lebih ringan aja dulu deh. oke. APD-nya aja deh. Ya. Itu ringkih apa memang standarisasi? Kalau menurut standar sih, menurut gue nggak standar. Jadi gue udah kejadian yang dapat APD terburuk bagi gue ya. Iya terburuk banget menurut gue. Satu, APD-nya itu gampang robek. Heeh. Kalau kita beli di apa ya? APD all shop gitu maksudnya? All shop dah, Heeh. yang harga 70-an, lu Oke. bayangin. Lu jalan maksudnya jalan lebar aja kaki lah, robek. Bedanya dengan APD yang sebelum kasus hoax itu? Nyaman, pasti nyaman dan kita aman. Oke. Dan ini kalau yang ini bener-bener kita bener-bener jaga jarak banget sama pasien. Dan yang kedua, kalau yang itu tuh kalau teman-teman gue tuh ngomongnya APD bahan pempes. Karena rawan banget gak mau robek, Lucu banget. ya. Iya. Karena rawannya itu tuh. Yang kedua itu kayak terpal, Terpal. kayak terpal. Apa? APD-nya. Kayak terpal bahannya. Ya, bahannya kayak terpal. Dia kayak ada lapisan plastik gitu. Benar-benar kayak terpal. Heeh. Jadi apa ya? Super panas banget. Berarti bisa bilang sampai hari ini lo kan tadi masih di Wisma Atlet Ya. kan? Lo pakai APD itu Kalau berarti? itu udah habis, tapi tetap aja kita kekurangan APD. Berarti bahkan yang- Ya. sorry tuh gue nanya nih. Ya, Berarti lo kan udah kontak sama pasien dong. ya. Lo pakai APD nggak? Pakai APD dong. Dan dalam tanda kutip udah aman berarti APD. Kalau gue bilang aman, kurang aman. Kurang aman. Karena dari kualitas APD-nya, Beda banget dengan kasus yang itu. ya, Oke. sama bahkan harusnya tuh kita tuh bener-bener rapet. Harusnya. Bahkan tangan gue dikasih 2 lapis tuh, Heeh. dan itu pun harus diisolasi. Oke. Dan ini kita nggak pakai isolasi karena nggak ada itu, gak ada donasi. Sorry nih, Ya, kita agak ngerempet dikit ke pemerintahan ya. ya, Kementerian Kesehatan sendiri sebetulnya sudah mengirimkan donasi nggak sih selama kasus yang donasi berkurang ini? pasti. Tapi Ya belum mencukupi. belum mencukupi. Menurut gua ya, Oke. belum mencukupi. Dan nggak salah juga, karena kan kita nggak mungkin fokus ke rumah sakit darurat yang sangat membutuhkan itu rumah sakit rujukan. Malah gua yang takutin tuh gini, ini rumah sakit darurat kayak gini, gimana rumah sakit Yang biasa-biasa aja. yang gitu. rujukan yang lebih berbahaya? Bisa dibilang ini mungkin asumsi kita berdua, Ya, kita asumsi berdua. lah. Berarti bisa dibilang rumah sakit rujukan belum tentu protokol kesehatannya bisa terjamin, sedangkan di Wisma Atlet sendiri pun keadaan sekarang agak sedikit chaos gitu maksudnya. Ya, Nah, ini ada hal yang menarik lagi nih, jadi lo kan bertugas kan di Wisma Atlet nih. ya. Dampak masyarakat di sekitar terhadap lo tuh kayak gimana? Soalnya kan banyak banget nih desas-desus yang katanya nakes diusir dari kontrakan, nakes diusir dari apartemen. Nah, ini pengaruh ke lu nggak sebetulnya? Ngaruh, Pak. Awal pertama kali gue kena tuh. Gimana ceritanya dah? Oh ya, pokoknya emang nggak sampai diusir. Ah. Tapi kayak ada sedikit intimidasi terhadap gue. Kayak gimana emang intimidasi? Ya, apa Secara, ya? kan ini kan verbal banget ya, Ya. masyarakat pada lu. Ngomongnya kayak gimana emang? Ya kayak ada pengen gue pergi di ruangan itu. Mungkin kalau Pengen ngusir tapi kayak nggak enak. istilahnya gini ya, kamu kan di Wisma Atlet nih, Ya. tolong jangan balik-balik kayak gitu sih. Nah, ya. Bahkan yang paling sedihnya itu gue bahkan nggak bisa sholat. Idul Fitri nggak bisa. Gue nggak satu, gue di rumah aja. Nah, Sampai lumutan bapak. apa? Sampai lumutan ya. Nggak boleh keluarga. Tapi gini Jen, ini kan bisa dibilang kan memang dari lingkungan lu kan bisa dibilang kan agak sedikit untuk Ya, mempersekusi mungkin bisa dibilang. betul. Nah, dari RT atau RW lu sendiri apakah ada pembelaan dari mereka? Kalau itu kurang tahu dah. Nggak tahu. Karena rumah gue tuh agak dalam. Oh. Agak dalam. Jadi apa ya?
mungkin belum terlalu dijangkau banget sama aparat dijangkau. daerah lu Karena gitu ya area kumuh nggak kumuh juga, gue belakang lah, iya. area belakang nggak ya, depan rumah gue aja kali. Ya, berarti bisa dibilang mungkin aparat daerah lu kayak RT RW lu mungkin nggak terlalu aware terhadap Ya. diri lu, bisa dibilang kayak gitu ya. Bisa dibilang kayak gitu. Nah terus ini Jen, menurut lu nih, kita semua udah tahu lah istilahnya kayak kasus COVID kan sekarang 3.000 per hari kan, Itu udah miris banget. 3.000 per hari. Sebetulnya yang menjadi permasalahan yang ada di sekitar kita nggak usah bicara di rumah sakit darurat ya. Ya. Kita ngomongin tentang diri kita berdua aja nih yang sekarang kita lagi bertugas di kota Bekasi gini. Ya. Apa menurut lo yang menyebabkan sehingga akhirnya kasus bisa naik sampai 3.000 per kasus per hari, 3.000 kasus per hari? Menurut lo gimana tuh? Kalau ngomongin edukasi udah basi. Iya. Menurut gue mereka pun udah muak. Ini kayak menurut gue sih karena apa ya? Bosen. Udah masyarakat udah bosen banget. Dan penyakit kita ya, Iya. penyakit kita bagi gue tuh kalau kita nggak ngerasain atau kita nggak pernah lihat gitu sesuatu kejadian, kita nggak mungkin mencegah. Nah itu mungkin mencegah. Jadi mereka harus lihat dulu, harus ngerasain dulu, baru akan melakukan protokol kesehatan. Menurut gue. Karena penyakit lama kita gitu nggak mudah percaya. Apakah bisa dibilang salah satu cara yang paling bisa mempengaruhi banyak orang adalah ini kan kita di tempat umum nih, Ya, istilahnya bikin kayak rapid test dadakan lah, ya pasti ada salah satunya positif dong. pasti. Lalu setelah itu akan nurut untuk menjalankan protokol kesehatan itu bisa kayak gitu menurut lo? Menurut lo bisa nggak kayak gitu? Kalau menurut gue sih bisa ya. Kalau menurut gue bisa kayak gitu. Menurut lo gimana tuh? Ya, bisa lah. Kalau menurut gue sih bisa kayak gitu. Tergantung. Karena kan kalau kita rapid kan otomatis kita menutupi identitas orang tersebut kan. Iya. Ya, seperti yang gua kasih tahu. Ya mereka udah tentu gampang percaya. Belum tentu gampang Belum percaya. tentu. Kita berapa kali sih ngajakin rapid di tempat umum? Apakah ada hubungannya dengan maraknya konspirasi yang terjadi? Konspirasi. Gue sih percaya. Ngaruh. Konspirasi, hoax itu ngaruh. Dan tokoh-tokoh toh. Nah Iya. itu yang tokoh-tokoh pun ngaruh. Kadang kan ada yang mendukung, ada yang menyimpang. Nah itu Iya. tuh kita nggak kompak. Ini by the way soal masalah konspirasi ini pendapat gue pribadi aja ya. Gue sebetulnya tidak mempermasalahkan konspirasi apapun. Tapi mungkin kita berdua sepakat ya bahwasannya adalah konspirasi yang terjadi tolong jangan menimbulkan efek yang dapat membunuh masyarakat secara luas. Iya. Karena kan memang ini sangat berbahaya kan bisa dibilang Bahaya kayak banget. gitu. Dan Atau lu punya pandangan pribadi ya udah lu pribadi aja, jangan ngajak-ngajak orang. iya. Ya jadi lu sehat, orang jadi korban yang gitu doang. Iya istilahnya kayak gitu. Kasian. Bisa. Bahkan kemarin gue sedih banget. Kenapa tuh? Ada pasien anak kecil umur 3 tahun pulang. Dia dinyatakan sama dokternya sehat. Tapi ibu bapaknya nggak bisa pulang karena masih sakit. Lu bayangin 3 tahun tanpa kedua orang tuanya yang masih positif. Nah, bukannya bentar. Gue dapat ini mungkin informasi gue udah lama ya. Ya. Tapi yang gue dapat adalah katanya untuk anak di bawah 12 tahun nggak bisa ke Wisma Atlet. Sekarang udah bisa berarti. Sekarang udah bisa. Oke. Kadang sebelum nampung lagi. Atau mau kejadian kayak kemarin Yang gimana? yang karantina lingkungan situ nggak tahu caranya puskesmas kayak gitu, dan akhirnya yang pertama kali yang positif satu jadi satu keluarga. Iya. Itu mungkin jadi pertimbangan. Walaupun kalau secara pribadi gue paling nggak setuju kalau anak kecil digabungin sama orang dewasa, karena bisa aja memperburuk kesehatan dia. Iya sih. Mungkin Kalau karena menurut gua imunnya ya. lebih lemah kali ya. Ya, walaupun emang katanya imunitas anak kecil itu lebih baik daripada orang tua, tapi kan siapa jaminannya? Iya Nggak ada sih. jaminan. Yang gue takutnya ya, lupa lah. Ya, gue paling gini Jen, apa? Mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir ya. Mungkin kan kalau gua ulangin lagi ya teman-teman ya. Gua kan masa tugas gua kan memang berakhir bulan ini, Ya. tanggal 30, tanggal 31. Sama pak. Lu masih ada lanjut lagi nggak?
Masih ada rencana buat lanjut lagi nggak? Kalau gua dibutuhkan gua akan lanjut. Kalau nggak dibutuhkan gua akan lanjut secara pribadi. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman. Lu digaji nggak? Gua nggak digaji. Gua juga dong. Jadi buat teman-teman yang masih mempertanyakan, kita seperti ini, kita kayak dibilang caper, kita sering dibilang mungkin pansos ya, Ya. dibilang pansos atau dibilang yang lain. Sebenarnya kalau dibilang kita pansos, Salah. ya nggak juga. Bahkan Enggak, kita lu pansos ngorbanin nyawa lu. iya, satu kita ngorbanin nyawa, kedua jadi bahan hoax, yang ketiga persekusi tetangga sekitar. Betul. Itu yang mungkin Abang itu udah ngalamin. karena iya sih memang mungkin buat teman-teman mungkin ini pesan dari gue ya, mungkin kita langsung deklarasi Jen aja. Kalau gue sih terakhir, daripada kita nunggu vaksin kelamaan ya, kita nunggu vaksin udah kelamaan banget ya udahlah, kita maskeran aja dulu. Nggak susah kok maskeran. Iya, Apa susahnya? iya, lu paling beli berapa sih, 2.000, 2,5 yang masker kayak begini ya. Ya. Kalau masker kain paling berapa sih, goceng atau enggak 6.000. Jadi itu udah turun sekarang ya. Ini udah turun, sebox ada yang 35.000 sekarang di Tokopedia dan lain sebagainya. Dan gitu. lu mati kalau pas di luar aja. Di rumah kan belum di tentu rumah, pakai. di rumah nggak usah malahan bang. Iya. Di rumah nggak usah, di luar aja. Asal Bang. keluarga lu bilangin. Hmm, Kalau mereka merasa tidak sehat, istirahat. pisahkan dulu. Hmm, Secara pribadi, mungkin di kamar. iya. Kalau misalnya emang dia merasa kesehatannya tidak nggak kayak biasanya, Hmm, ya jadi saling memahami lah, saling melindungi. Yang muda melindungi orang tua, yang orang tua lindungi yang muda. Iya makanya. Mungkin Jen ada yang ingin lo sampaikan gitu. ada lah, Pak. Gak ada ya? Oke, jadi buat teman-teman, ini akan video ini akan gua upload di YouTube dan akan gua upload juga ke podcast Sedikit Sensitif. Jadi thank you banget yang udah dengerin ini sampai selesai, dan jangan percaya hoax apalagi grup WhatsApp keluarga. Sampai jumpa.